Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksis, apa kabar semuanya? Oke, kakak harap hari ini semuanya baik ya. Perkenalkan, nama kakak Katalita dari Bimbel Eksis. Oke, kali ini kakak akan membahas soal-soal UTBK, matematika, materi TPS kuantitatif. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Mana yang lebih kecil dari 90% kali 3/4? Kalau kalian ngerjain ini pasti bakal ngabisin waktu lama. Apalagi PG-nya juga kayak gini nih. Nah, maka kalian harus tahu trik-triknya. Nah, ini kan persentase semua. Kita anggap aja persentasenya nggak ada. Jadi nggak usah pakai persentase. Nah, gitu. Dan kita samain lagi kira-kira apa ya? Oh, 90-nya nih. 90-nya kita samain. Tapi masih 45. Berarti harus dibikin 90 kita kali 2 kan? Nah, kita ngambil dari sini. 6 itu kan 2 kali 3. 2 kali 45 itu adalah 90. Maka sisanya tinggal 3/4. Nah, kalau yang ini berarti 4 kali 2. Gitu ya. Maka sisanya tinggal 4/4. Kalau yang ini udah nih 90. Berarti ini tinggal 6/4. Tulis aja 6/4. Nah, kalau ini juga udah 90. Berarti ini adalah 3/6. 3/4 tuh dikecilin jadi apa sih? Setengah ya. Kita samain biar jadi 4 juga per 4. 2/4. Nah, yang ini berarti disamain juga nih. Jadi 3/4. Nah, tinggal lihat aja. Yang lebih kecil daripada 3/4. Kalau bawahnya udah sama semua, berarti tinggal kita lihat atasnya. Yang lebih kecil yang mana? 3, 4, 6, 2, dan 3. Berarti jawabannya yang D. Oke ya, lanjut. Nomor 2. Dua bilangan genap A dan B jika dijumlahkan tidak lebih dari 10. Jika A per B merupakan bilangan ganjil, maka nilai A min B yang mungkin adalah, berarti ini adalah nilai dari A min B nih. Ya kan? Berarti kita cari aja, kita tes satu-satu. Jadi kalau ini 0, kemungkinannya apa sih? 2 kurang 2, yang harus genap ya, A dan B nya harus genap. 2 kurang 2, 4 kurang 4, bisa kan ya? Nah, kita cek lagi, A per B itu adalah bilangan ganjil. Berarti kalau kita cek ini 2/2, 2/2 itu adalah 1 kan? 1 bilangan ganjil atau bukan? Bilangan ganjil. Oh, berarti syarat-syarat tadi terpenuhi, maka 1 benar. Kayak yang 4 juga sama kan? Jadi walaupun misalkan dia nggak sama, tapi ada salah satu yang sama, berarti itu bisa. Gitu. Nah, karena 1 bisa dan 1 benar, maka 3 udah pasti benar. Karena di sini jawabannya 1 atau 3 saja yang benar. Di sini juga ada, di sini juga ada. Berarti kalau 1 benar, 3 pasti benar. Nah, kita cek lagi yang nomor 2 nih. Kalau yang hasilnya 2 apa sih? Bisa 4 kurang 2, ya kan? Bisa 6 kurang 4 gitu ya. Pokoknya dia kalau dijumlah tidak lebih dari 10. Bisa ya? Atau 8 kurang 6. Kalau 8 kurang 6 tidak boleh. Kenapa? Karena dia pasti lebih dari 10. Maka ini tidak termasuk. Gitu. Nah, kita tinggal bagi ini. 4 bagi 2 berapa? 2. 2 genap atau ganjil? Genap. Sedangkan syaratnya adalah ganjil, maka ini tidak boleh atau tidak bisa. Maka nomor 2 salah. Oh, kalau nomor 2 salah, berarti jawabannya hanya 1 dan 3. Gitu. Oke? Lanjut, kita nomor 3. 2 tahun yang lalu, nih anak-anak kadang-kadang lupa nih adik-adik semua. Rata-rata usia ayah, ibu, dan anak adalah 34 tahun. Oke, aku misalin umurnya ayah sekarang ya, umurnya ayah sekarang itu adalah A. Umurnya ibu sekarang adalah I. Dan umurnya anak sekarang adalah A. Jangan A deh, nanti nyaru. Kita ganti jadi K. Nah, gitu ya. Dia bilang 2 tahun yang lalu, berarti umurnya ayah berkurang 2. Umurnya ibu juga berkurang 2. Anak juga seperti itu ya, berkurang 2. Maka ayah kurang 2 ditambah ibu dikurang 2 ditambah anak dikurang 2 per
3. Kenapa per 3? Karena rata-rata itu kan jumlah semuanya dibagi banyaknya anggota. Jadi anggotanya ada 3, ayah, ibu, dan anak. Nah, ini sama dengan 34 tahun. Berarti umur ayah ditambah umur ibu ditambah umur anak dikurang 6 itu sama dengan berapa nih? 3 kali 3, 4. 102. Berarti umur ayah ditambah ibu ditambah anak itu adalah 96. Ini kita keep ya. Oke, lanjut. Di keep dulu. Set ya. Lanjut ya. Dia bilang 3 tahun yang akan datang jumlah usia ayah dan anak adalah 70 tahun. 3 tahun yang akan datang berarti umurnya ayah bertambah 3. Umurnya anak juga bertambah 3. Ini adalah 70 tahun. Berarti umur ayah tambah anak tambah 6 itu adalah 70 tahun. Maka umur ayah tambah anak itu adalah 64 tahun. Oke, berarti ayah tambah anak umurnya adalah 64 tahun. Maka kita masukin sini aja ya. Ayah tambah anak nih, ayah tambah anak. Berarti 64 ditambah ibu itu adalah 96 tahun. Berarti ibu umurnya berapa? 96 dikurang 64, yaitu 32 tahun. Nah, di sini kan ngomongnya P itu umur ibu saat ini. Berarti ini adalah 32. Yang sini tetap 44. Gedean mana antara P dan Q? Gedean yang Q. Maka jawabannya B. Oke, coba kita lihat nomor 4 ya. Luas persegi terbesar yang bisa dibentuk dari lingkaran dengan diameter 20 cm adalah, berarti aku bikin coba dulu lingkarannya, terus di dalamnya ada persegi. Ingat kalau persegi itu sisinya sama semua, jadi sisi ini X, ini juga X. Aku misalnya kayak gitu ya. Nah, dia bilang diameternya adalah 20 cm. Berarti dari ujung sampai ujung sini ini adalah 20 cm. Nah, ini siku-siku nih. Berarti kalau kalian lihat, ini kan seperti segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga siku-siku dengan sama kaki, yaitu X dan X. Sisi miringnya adalah 20 cm. Nah, kalau kayak gini kalian ngelihat kayak ini gak sih? Pitagoras. Oke ya, Pitagoras itu adalah sisi miring kuadrat itu sama dengan sisinya dikuadratin ditambah dengan sisi kuadrat. Nah, jadinya 20 kuadrat itu berapa sih? 400 ya. 400 sama dengan 2x kuadrat. Kita bagi, jadinya ini adalah 200 dibagi x kuadrat. Maka x kuadrat, x-nya apa? Akar dari 200. Akar dari 200 itu berapa sih? 10 akar 2. Maka x-nya adalah 10 akar 2. Nah, yang kita cari kan luas perseginya. Nah, luas itu apa sih? Kalau persegi, sisi kuadrat kan? Sisinya itu adalah x, berarti x kuadrat. Maka sama dengan 10 akar 2 dikuadratin. Maka sama dengan berapa? 10 kuadrat itu 100. Akar 2 kuadrat itu 2. Jadi 100 kali 2 yaitu 200 cm persegi. Oke, ada nggak jawabannya? Ada, yang D. Gitu ya. Oke. Lanjut nomor 5. Nah, ini adalah kalian disuruh memutuskan apakah pernyataan yang pertama atau pernyataan kedua atau dua-duanya pernyataan itu cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, kita lihat di sini. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah berapakah nilai F pada gambar di samping? Oke ya. Jadi tujuan kita adalah mencari nilai F. Itu tujuan kita. Oke, kita lihat pernyataan pertama. Di sini ada C sama dengan 1/D sama dengan 2/3H. Oke, kita lihat dulu CDH-nya tuh mana sih? CDH-nya ternyata ini, guys. Nah, ini dia CDH. Dia ada di suatu garis lurus kan ya? Berarti kalau kita jumlah sama dengan apa?
sama dengan 180. Jadi H ditambah C ditambah D itu adalah 180. Nah, karena kita punya pernyataan ini C sama dengan setengah D sama dengan 2/3H, berarti ini adalah perbandingan antara C, D, sama H. Berarti nanti kalian akan ketemu salah satu dari huruf ini. Nah, kalau ketemu salah satunya, pasti bakal ketemu yang lainnya juga, dan bakal ketemu lagi yang lainnya juga. Jadi soal ini tuh sebenarnya kalian gak usah cari hasilnya berapa, cuman menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan ini cukup untuk menyatakan pertanyaan yang ada di atas, gitu ya. Nah, kalau udah ketemu H, misalkan sudah ketemu D, udah ketemu C, berarti bisa gak ketemu F? Bisa. Kenapa? Karena F itu bertolak belakang dengan sudut si C. Kalau dia bertolak belakang, berarti sudut F itu sama dengan sudut C. Nah, berarti kita bisa ya. Berarti pernyataan satu saja cukup. Oke, sekarang pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, dia bilang B-nya adalah 60 derajat. B itu yang mana sih? B itu yang ini ternyata. Ini adalah 60 derajat. 60 derajat itu pasti akan sama kayak apa? Sama E di sini. Berarti E ini juga 60 derajat. Karena apa? Karena dia sehadap. Jadi sama-sama menghadap ke arah yang sama, berarti dia sama sudutnya, yaitu 60 derajat. Nah, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Yaitu sudut F. Kalau kita lihat si E ini bisa sih mencari sudut F, tapi harus punya sudut D. Karena dia segarisnya itu dengan sudut D, E, dan F gitu. Berarti kalau kamu mau cari sudut F, berarti kamu harus punya dulu sudut D-nya berapa. Sedangkan tidak ada di sini sudut D-nya berapa di pernyataan yang kedua. Maka pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke, dari sini mana yang benar nih? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 2 saja tidak cukup. Maka jawabannya adalah yang A. Oke Sobat Teksis, sampai sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.